Mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan atas segala perkenanan-Mu bagi kami semua untuk bersekutu dengan-Mu malam ini dalam kebaktian sektor, walaupun kami lakukan di rumah-rumah masing-masing anggota gereja-Mu. Berkatilah kami Tuhan, berkatilah firman-Mu yang menyapa kami malam ini, supaya firman itu memberi semangat baru bagi kami dan menjadi kehidupan bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, khotbah kebaktian sektor kita pada malam ini diambil dari kitab 4 Musa atau Bilangan pasal 14 dimulai dari ayat 17 sampai dengan 19. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya melimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti yang kau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Demikian pembacaan nas khotbah kita malam hari ini. Tuhan Allah panjang sabar dan berlimpah kasih karunia. Dalam Alkitab Perjanjian Lama diberitakan tentang Allah dengan amat luas sampai melebihi jangkauan pikiran manusia. Allah diperkenalkan dan memperkenalkan dirinya sebagai Khalik semesta alam. Dia maha kuasa, maha tahu, maha kasih, dan tak ada yang seperti dia. Dia adalah si creatio ex nihilo, yang artinya sang pencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Oleh karena itu, dia harus sembah dan dimuliakan manusia. Lebih khusus lagi, Alkitab memperkenalkan Allah dalam Perjanjian Lama melalui sejarah sebuah bangsa. Dan dengan mempelajari sejarah sebuah bangsa yang dijadikan Tuhan sebagai umatnya itu, berarti kita belajar tentang Allah, belajar tentang hukumnya, belajar tentang kehendaknya. Maka akan terciptalah sikap hidup dan pola hidup serta karakter yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada pasal 14 ayat 17 sampai dengan 19 ini, kita melihat penggalan cerita tentang bagaimana Allah diperkenalkan sebagai Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih karunia. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sebelum bangsa Israel tiba di negeri yang dijanjikan Tuhan menjadi milik pusaka mereka, Musa memilih dari umatnya sebanyak 12 orang yang masih muda untuk mengintai negeri yang akan mereka miliki, yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Mereka bertugas untuk mencari tahu situasi dan kondisi alam maupun masyarakat negeri yang akan diduduki itu. Di antara ke-12 orang terpilih itu ada Joshua dan Kaleb. Dan setelah ke-12 pengintai pulang, mereka memberi laporan kerja mereka kepada Musa. Dari laporan para pengintai itu disimpulkan ada 2 jenis laporan yang berbeda dan bertolak belakang kontroversial. Dan negeri yang dijadikan sebagai sampel adalah kota Jeriko sebagai pintu gerbang untuk memasuki negeri Kanaan tersebut. Laporan pertama, saudara-saudara, yang diterima Musa adalah pandangan bahwa negeri itu tak mungkin diduduki. Sebab penduduknya besar-besar dan sangat-sangat kuat, serta negeri itu tidak ada apa-apanya alias biasa-biasa saja. Laporan ini sesungguhnya menunjukkan sikap yang pesimistis, yang mewakili sikap mayoritas umat Israel yang menyesal keluar dari Mesir dan sering memberontak kepada Musa. Mereka tidak setia kepada Tuhan. Padahal sejak mereka keluar dari tanah Mesir, sudah banyak mujizat pertolongan Tuhan kepada mereka. Ternyata mereka tidak setia juga mempercayai Tuhan. Sikap inilah mewakili 10 orang pengintai yang diberi tugas oleh Musa. Ketidaksetiaan umat Israel hendak diganjar Tuhan dengan hukuman.
karena berkali-kali mereka telah melanggar apa yang Tuhan perintahkan dan melanggar apa yang Tuhan kehendaki. Tetapi Musa berdoa, memohon pengampunan Tuhan, dan Tuhan mendengarkan serta mengabulkan doa Musa. Laporan kedua, saudara-saudara, dari pengintai itu adalah laporan Joshua dan Kaleb. Mereka melaporkan kepada Musa bahwa negeri itu amat indah dan dilukiskan dengan negeri yang berlimpah susu dan madunya, serta negeri itu sangat luar biasa baiknya. Bisa kita baca pada ayat 6 sampai dengan 8. Dan mereka menyimpulkan dengan sebuah pengakuan iman mereka dengan berkata, jikalau Tuhan berkenan, pastilah negeri itu akan diberikan Tuhan menjadi milik kita dengan satu syarat, yakni jangan memberontak kepada Tuhan dan jangan takut kepada mereka. Saudara-saudara, ada dua alasan Musa memohon kepada Tuhan untuk pengampunannya kepada bangsa Israel. Yang pertama adalah bahwa Allah sendiri yang berkata, Dia panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Sehingga Musa pun bermohon agar Tuhan menunjukkan kasih setianya tersebut kepada umat Israel, seperti yang telah Tuhan tunjukkan kepada mereka sejak Israel keluar dari Mesir. Tuhan memelihara siang dan malam, serta memberi segala kebutuhan mereka. Alasan kedua, supaya musuh-musuh Israel tidak merasa senang mendengar kehancuran mereka, dan musuh Israel tidak berkata, lihatlah, ternyata Allah Israel itu tidak berkuasa membawa mereka ke negeri yang Dia janjikan, dan tidak berkuasa untuk menyelamatkan umatnya. Maka Allah pun mendengarkan doa Musa dan mengabulkan doa Musa. Di sini kita melihat, saudara-saudara, kuasa doa yang beriman sangat besar dan dapat mengubah sejarah. Namun di bagian akhir dari nas ini ditegaskan bahwa meskipun Allah itu Maha Kasih dan Maha Setia, tetapi Ia pasti akan membalaskan dosa seorang bapa sampai generasi ketiga dan keempat. Ini adalah sebuah peringatan kepada kita, saudara-saudara, untuk tidak hidup di dalam dosa dan dalam kejahatan, tetapi bertobatlah bagi Tuhan selagi masih ada kesempatan. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, minggu ini disebut Misericordias Domini, yang berarti bumi penuh dengan kasih setia Allah. Kalimat ini mesti kita pahami dengan iman bahwa semua manusia di bumi ini berhak menerima kasih setia Tuhan, seperti yang ditunjukkannya dalam sejarah Israel. Tetapi ketika Allah memenuhi bumi ini dengan kasih setianya, bukan berarti orang-orang yang senantiasa hidup dalam dosa dan melakukan kejahatan bahwa mereka tidak ada masalah. Bukan. Pengasihan Allah berlaku bagi semua orang berdosa yang mau bertobat dan yang percaya sebelum terlambat. Tetapi apabila orang berdosa itu tetap hidup dalam dosa-dosanya, maka pastilah Tuhan akan menghukum mereka. Marilah kita meyakini bahwa apa yang terjadi saat ini di dunia ini adalah juga semacam peringatan Tuhan bagi manusia, bahwa Ia akan memenuhi dunia ini dengan kasih setianya, asalkan kita manusia mau bertobat, mau percaya, beriman, menyembah Dia dengan iman yang sungguh-sungguh. Pintu pengasihan itu tetap terbuka untuk semua orang. Tetapi bagi manusia yang hidup dalam dosa, pastilah akan diberi ganjaran sesuai dengan apa yang mereka lakukan sepanjang hidupnya. Oleh karena itu, tinggalkanlah dosa-dosa dan tinggallah dalam Tuhan. Hanya dengan jalan pertobatan, hidup kita diubah, sejarah manusia diubah, dari yang akan dihukum menjadi orang-orang yang dikasihi, bahkan diberi kehidupan yang kekal. Bersama Tuhan Yesus Kristus kita menggapai hari esok. Amin. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah menyapa kami. Biarlah firman itu menuntun perjalanan kami supaya kami mau bertobat saat kami melakukan dosa dan kejahatan. Dan iman kami semakin teguh ketika kami mendengarkan sabda-Mu. Perkenankanlah kami Tuhan untuk menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan, serta orang-orang yang layak menerima anugerah dan berkat-Mu, sehingga kami boleh melangkah menuju hari esok, bahwa Tuhan ada di sana untuk memberkati hidup kami.
Berkatilah juga setiap keluarga kami, berkatilah juga setiap anak-anak kami. Jauhkan dari kami Tuhan segala kejahatan dan dosa-dosa, supaya hidup kami boleh berbahagia menanti anugerah-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin.